Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Putri dengan NIM 2107050012. Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan Project TensorFlow dari judul Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa menggunakan metode Machine Learning, studi kasus program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Araniri, Banda Aceh. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Big Data Analytics. Di sini pengumpulan dataset yang saya kumpulkan dari data internal program studi teknologi informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Data mencakup informasi mahasiswa angkatan 2018. Jumlah dataset yang saya gunakan dalam proyek ini adalah 50 data mahasiswa berdasarkan NIM dan mencakup data akademik dari status kelulusan mahasiswa angkatan 2018. Untuk tahapan codingannya, di sini pertama adalah upload file. From Google Colab import file, upload file upload. Di sini from Google Colab import file, ini adalah import library khusus Google Colab untuk mengakses fitur unggah atau download file. Untuk upload ini di sini menampilkan antarmuka unggahan di file Colab. Ini adalah file yang kita masukkan data awal angkatan 2018. Selanjutnya langkah kedua di sini baca dan tampilkan data. Di sini ada import pandas SPD. Ini adalah mengimport library pandas yang biasa digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya ada asumsikan nama file. Di sini ada dfpd dari Excel next iter upload ini adalah dictionary hasil file upload di langkah sebelumnya. Contohnya adalah data misalnya data XLXX. Iter upload ini untuk membuat iterator dari dictionary. Next iter upload ini untuk mengambil nama file pertama yang diunggah. Misalnya data XLXX. Setelah itu ada pdread Excel membaca file Excel tersebut ke dalam data frame bernama df. Nah, ada df head ini nampilkan 5 baris pertama dari data frame df agar kita bisa melihat struktur dan isi awal dataset. Tahap ini tuh penting karena memastikan file berhasil dibaca, terus melihat kolom-kolom yang tersedia, menentukan langkah prosesing selanjutnya. Ini hasilnya. Setelah itu ada langkah 3, prapromsesan data. Di sini ada train test split nih untuk membagi data ke dalam data latih dan data uji. Standar scalar ini untuk normalisasi data fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1.
So itu ada ini NumPy, import NumPy as NP ini. Ini library numeric berguna dalam memanipulasi array dan matrix. Selanjutnya check apakah ada missing value. Di sini mengecek pre-missing and immediate definition. So mengecek apakah ada data kosong NaN dalam dataset. Df is null sum ini akan mencetak jumlah nilai kosong di setiap kolom. Nah, selanjutnya fitur dan label. Ini IPK columns ini, IPK columns untuk memilih semua kolom yang namanya mengandung IPK semester. X ini fitur prediksi, terdiri dari IPK semester, kelompok UKT atau tingkat UKT. Y ini label, YDF status ini label atau target, itu status kelulusan mahasiswa, lulus, belum, dan lain-lain. Selanjutnya, sini if Y di tipe object. Jika Y ini masih berupa string, misal lulus, maka diubah menjadi angka misal 0. Selanjutnya, normalisasi. Standar scalar ini untuk menstandarkan semua fitur agar berada dalam skala yang sama, menghindari dominasi nilai besar, misalnya UKT atau nilai kecil IPK. Selanjutnya ini split data. Split data ini membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Random state ini 42 ini untuk memastikan hasil pemagian selalu sama setiap kali dijalankan atau reproducible. Ini hasilnya. Selanjutnya, buat model TensorFlow. Untuk import TensorFlow SDF ini mengimport library TensorFlow atau kerja kerangka deep learning. Sequential ini tipe model keras yang disusun lapis demi lapis atau linear stack. Dense ini jenis layer fully connector, semua neuron saling terhubung. Selanjutnya, model sequential ini dense 16, execution relu, input shape, strength shape 1, ini layer pertama 16 neuron. Aktivitas relu atau division linear unit umum untuk hidden layer. Input shape ini extract shape, artinya jumlah fitur input ditentukan dari data. Saya ada dense 8 activity relu. Ini adalah layer kedua. Hidden 8 neuron. Aktivitas relu lagi. Dan 1 activity sigma ini untuk klasifikasi biner. Ini output layer 1 neuron. Activity sigmoid karena kita ingin mengklasifikasi menjadi 2 kelas. Misal lulus LPS dan lulus dengan output berupa probabilitas 0,1. Misalnya ada model compile untuk codingan ini. Ini optimizer-nya. Optimizer Adam. Ini adalah algoritma optimasi populer dan efisien. Last binary Cross-entropy. Ini fungsi kerugian atau loss function untuk klasifikasi biner. Metrik akurasi. Ini model akan mengoperasikan akurasi selama pelatihan dan pengujian. Model summary ini untuk menampilkan informasi lengkap tentang model, jumlah layer, bentuk input atau output, jumlah parameter yang dapat dilatih, dan lain-lain. Contoh outputnya ini. Selanjutnya adalah langkah 5 training model.
Untuk metode feed ini feed digunakan untuk melatih model dengan data yang diberikan. Extrain, ytrain ini data fitur, extrain dan label ytrain yang digunakan untuk pelatihan. Epoch 50 ini jumlah literasi penuh pelatihan model terhadap seluruh data latih. Artinya model akan memproses semua data 50 kali untuk belajar. Misalnya adalah validation split sama dengan 0.2 ini 20% dari extrain akan digunakan sebagai data validasi. Digunakan untuk mengevaluasi performa model di luar data latih agar tidak overfitting. Ini batch size sama dengan 8 ini jumlah data yang diproses sebelum model memperbaharui bobotnya. Batch kecil seperti ini membuat pemrograman lebih sering dan bisa mempercepat konvergensi. Hasilnya ini hasilnya. Selanjutnya, evaluasi model. Di sini ada model evaluate. Di sini model evaluate ini untuk menghitung nilai loss dan akurasi dari model terhadap X-test dan Y-test ini. Printf akurasi model ini akurasi 2F ini akan menampilkan akurasi dengan 2 angka di belakang koma. Sini ada prediksi model X-test ini memberikan hasil prediksi probabilitas antara 0 sampai 1. 0.5 ini mengubah probabilitas menjadi label binar. Jika jika lebih dari 0,5 prediksi 1 misal lulus. Jika kurang dari 0.5 prediksi 0 misal tidak lulus. Untuk as type ini mengubah tipe data dari boolean ke integer. Selanjutnya ini coefficient metrik Y-test, Y-pred. Ini metrik 2x2 yang menunjukkan true positif, true negatif, false positif, false negatif. Misalnya kalau true positif prediksi benar untuk kelas 1, kalau true negatif prediksi benar untuk kelas 0. Kalau false positif prediksi 1 padahal sebenarnya 0. Kalau false negatif prediksi 0 padahal sebenarnya 1. Selanjutnya ini ada untuk classification report. Ini untuk menampilkan metrik evaluasi yang lebih lengkap, misalnya ada precision, recall, F1 score, atau support. Contoh ini outputnya. Selanjutnya visualisasi training. Import matplotlib pplot.plt ini mengimport matplotlib library populer untuk membuat grafik di Python. Untuk history akurasi ini daftar nilai akurasi pada data training di setiap epoch. History poll akurasi ini daftar nilai akurasi pada data validasi di setiap epoch. PLT title ini judul grafik. PLT X label dan PLT label sumbu X dan Y. Kalau PLT legend menampilkan legenda, train ECC atau PAL SCC. Kalau PLT show ini untuk menampilkan grafik di layar. Ini contoh outputnya.
Misalnya ada evaluasi model. Nah, di sini loss accuracy, model evaluate test test. Di model evaluate ini untuk menghitung loss, ini untuk menghitung loss dan akurasi dari model pada data uji. Loss nilai kesalahan atau error modi pada prediksi. Akurasi presentase prediksi model yang benar terhadap total dan data uji. Print ini loss pada data pengujian, loss PF. PF ini berarti angka ditampilkan dengan 4 angka di belakang koma. Ini contoh outputnya. Jadi kesimpulan dari proyek saya, proyek ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa berdasarkan data histori seperti IPK per semester dan kelompok UKT menggunakan model neural network atau MLP. Berikut kesimpulan dari hasil eksperimennya ada data yang digunakan itu. Kesimpulan dari proyek saya, proyek ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa berdasarkan data historis seperti IPK per semester dan kelompok UKT menggunakan model neural network atau NLP. Data yang digunakan ini totalnya 60 data mahasiswa dari angkatan 2018. Fitur yang menggunakan IPK dari semester 1 sampai 15 dan kelompok UKT. Label targetnya status kelulusan atau lulus atau tidak. Modelnya menggunakan arsitektur sederhana, 2 hidden layer, 16 dan 8 neuron, output sigma. Fungsi lossnya binary cross-subtropy optimizer. Kadang hasil evaluasinya akurasi pada data pengujian mencapai 87%. Contoh tergantung hasil dari model yang saya bayangkan. Confusion, metric, dan classification report menunjukkan pertama baik pada klasifikasi binar, walaupun bisa lebih optimal dengan data lebih banyak. Di perbandingan dengan penelitian terdahulu, beberapa penelitian serupa menunjukkan hasil dari pendekatan yang mendukung dengan proyek yang saya ini. Dari Prianto et al. AI 2023, prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan Artificial Neural Network menggunakan ANN dengan input IPK, kehadiran, dan keterlibatan akademik. Akurasi terbaik mencapai 86,5%, menunjukkan bahwa IPK adalah fitur prediktif yang kuat untuk kelulusan. Yang kedua ada Hidayat dan Nuraini 2022, prediksi status mahasiswa aktif atau lulus menggunakan KNN dan Decision Tree. Menggunakan data serupa IPK dan UKT. Model Decision Tree akurasi 78%, KKN 82%. Studi ini menunjukkan bahwa model sederhana bisa efektif, tapi NN lebih unggul saat data cukup. Yang ketiga ada Wulandari et al. 2024, sistem prediksi kelulusan mahasiswa berbasis machine learning. Dataset dari universitas swasta di Jawa Timur menggunakan random forest dan SMP. Akurasi terbaik sekitar 85 sampai 88%. Menekankan pentingnya processing dan pemilihan fitur yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.